Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Syekh Muhammad Ali As-Sayyid Zil Karamah Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian dan para pemirsa live streaming, kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Ayat ini menceritakan tentang sholat yang harus muwazabah, dilakukan terus-menerus. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang ada sholat yang punya keistimewaan. Dan yang ketiga, ternyata sholat boleh dilakukan dengan sambil berjalan atau berkendaraan dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Kemudian pertanyaannya, boleh tidak di masa seperti pulang kampung, tolnya macet, ya. Dulu kasus yang orang jualan bensin masuk ke jalan tol, ya. Eksis di Brebes itu bermasalah. Apakah boleh sholat, ya, dengan di atas kendaraan, sementara pulang kampung itu mobilnya arahnya ke timur, bukan ke arah barat. Nah, insya Allah kita akan menjawab tuntas tentang pertanyaan hal dimaksudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah oleh kalian as-salawat, solat yang diwajibkan, wassolatil wusta, dan solat wusta. Ini setelah disebutkan secara global, tetapi dari 5 solat itu ada yang dipisahkan. Jaga juga solat wusta. Wusta secara bahasa itu maknanya wasat, yang tengah, solat yang pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah solat itu lillahi, karena Allah, qanitin, ta'iin, khashi'in, artinya solat yang benar-benar dalam konteks ketaatan kepada Allah, dan khashi'in, dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu koneksitas antara ucapan dengan hati, ya. Jadi koneksi antara lahir dan batin. Nah, ayat itu Bapak sekalian oleh ulama menjadi
perdebatan ya dalam maksud. Kita akan lihat dulu makna hafizu. Hafizu itu maknanya al-muhafazatu. Hiyal mudawamatu ala say wal muwazabah. Maknanya itu menjaga terus menerus wal muwazabah dan dijadikan tugas harian. Jaga ya, salat menjadi bagian dari tugas keseharian. Terus al-wusta ya, pertama dipahamkan bahwa di kalangan ulama Al-Qasim, Imam Al-Qasim dari sahabat Malik mengatakan annas subha. Yang dimaksud dengan sholat wusta itu sholat subuh. Ya, sholat subuh menurut beliau. Kenapa? Li'anna zuhra wal asra fin nahar. Karena zuhur ya dan asar di waktu siang, wal maghribu wal isya'u bil lail. Maghrib dan isya di waktu malam. Maka subuh adalah pertengahan antara dua sholat siang dan dua sholat malam. Itu mendapat Imam Al-Qasimi ya dari kalangan mazhab Malik ya. Tetapi ulama lainnya ada yang mengatakan innahal jum'ah. Yang dimaksud wusta itu sholat Jumat. Karena Jumat itu bukan penggantinya sholat zuhur. Dia Jumat adalah sholat yang berdiri sendiri. Ya, jadi bukan pengganti. Walaupun juga ada ulama mengatakan al-khutbatain bimanzilati raqatain. Dua khutbah itu sama dengan 2 rakaat sholat zuhur. Sehingga sama-sama bernilai 4. Itu adalah penafsiran. Kemudian apa yang dimaksud dengan wusta? Wusta itu maknanya al-wasat, tengah. Wal adlu ya, yang paling adil. Artinya yang paling berposisi sama-sama tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Adil itu proporsional di tengah. Wal khiyar, wusta itu maknanya yang terbaik. Wal fadl maknanya yang memiliki keutamaan. Jadi sholat wusta ini Bapak kalau dilakukan dia ibadah yang terbaik dari yang lainnya. Sholat yang memiliki keutamaan bagi kita. Jadi tubuh kita mendapatkan manfaat dari sholat wusta. Kalau sholat yang lain, sholat adalah sebuah pengabdian, melaksanakan kecintaan terhadap syariat. Tapi yang satu ini kalau dikerjakan bermanfaat buat tubuh. Jadi urusan ke Allahnya tetap terlaksana, kita bisa mendapatkan manfaat. Ya. Nah Bapak Saudara sekalian, ada ulama yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis, banyak hadis yang menjelaskan wusta itu sholat asar. Ya, sholat asar. Jadi asar itu di pertengahan antara siang dan malam. Jadi dia bukan seperti subuh yang dengan pertimbangannya sangat rasional. 2 sholat siang, 2 sholat malam. Tapi asar itu adalah saat dimana pergantian hari siang dan malam. Kalau perhitungan menurut Syamsiyah, ya perhitungan bulan matahari, pergantian hari itu jam 12 malam. Tapi dalam perhitungan Syamsiyah, pergantian hari itu adalah antara asar dan maghrib. Maka itu disebutnya sholat yang di pertengahan antara pergantian siang dan malam. Banyak ya di kalangan ulama-ulama menulis tentang asar berdasarkan hadis. Memang dia punya kelebihan. Di antaranya ulama mengatakan orang yang sholat asar tepat pada waktunya, maka dia
akan terhindar dari penyakit di kepala. Sudah penyakit di kepala itu bisa terhindar. Ya, stroke, vertigo gitu, itu bisa dicegah dengan manfaat sholat asar di awal waktu. Tapi kita mengerjakannya jangan karena supaya mendapatkan itu, tapi kita mengerjakannya karena Allah. Bahkan ada yang mengatakan setelah, kalau Nabi mengatakan la sholata ba'dal asri was subhi, tidak ada sholat lagi setelah asar, tidak ada sholat lagi setelah subuh. Ulama mengatakan termasuk perintah di situ jangan tidur setelah asar. Ya. Tidur setelah asar itu, bahkan kalau dia meninggalkan sholat asar itu menjadi kerugian sama dia. Ada di kalangan ulama hikmah mengatakan an-naumu ba'dal asri yurisud junun. Orang yang tidur setelah waktu asar, apalagi dia tidak melakukannya, menyebabkan junun. Junun itu tertutup otaknya. Maknanya bebel, sulit berpikir. Sulit ya untuk jadi orang yang cerdas. Bahkan junun itu juga diartikan gila. Ya. Jadi betapa sholat asar itu punya maziyah, punya keutamaan. Nah, ulama mengatakan wassalawatul wusta dakhilatun fis salawat wa inna ma khassaha bidzikri tambihan ala syarafiha fi jinsiha. Kata wusta itu disebutkan sudah masuk, sudah include kata salawat sebenarnya. Tetapi dia disebutkan secara khusus setelah salawat, tapi dia disebut khusus tambihan ala syarafiha. Ada atensi bahwa dia memiliki keutamaan dibandingkan dengan jenis sholat-sholat yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa, yang perlu kita pahami bahwa sholat wusta itu banyak penafsirannya. Jadi kalau kita jaga semua, seperti halnya kita menjaga Lailatul Qadar, 10 terakhir Ramadan kita jaga semua, maka insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau semua sholat kita lakukan di awal waktu, maka kita insya Allah mendapatkan sholatul wusta, sholat yang terbaik, yang punya keutamaan, yang punya manfaat buat tubuh. Ya, jadi Bapak, jadi pada saat itu ketika gerakan-gerakan tubuh yang secara anatomi memiliki keutamaan, maka dia memberi manfaat. Nah, ada yang membilang subuh, ada yang membilang hari Jumat, tetapi berdasarkan hadis lebih cenderung ulama untuk memproyeksikannya wusta itu adalah sholat asar. Ya. Kemudian waqumu lillahi qanitin. Ini berdirilah dalam melaksanakan sholat itu qanitin. Qala Ibnu Abbas, berpendapat Ibnu Abbas, al-qanut at-ta'atu. Qanitin maknanya ta'i'in. Jadi melaksanakannya itu dengan kepatuhan. Jadi aspek syariat, syarat, rukun diperhatikan. Aspek adab, berpakaian yang bersih, putih, berwangi-wangian, itu juga diperhatikan, baik aspek syariat maupun adab. Ya. Kemudian Bapak saya sekalian, di dalam hadis sahih qala Zaid bin Arqam, berkata Zaid bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi ini, dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan kunna natakallamu fi sholati hatta nazalat hazihil ayah wa kunu lillahi qanitin. Dulu kami berbicara dalam sholat. Jadi sholat itu kan sama dengan tawaf. Tawaf itu harus dengan wudu,
tidak boleh dipotong, sama dengan sholat, artinya wajib mualat. Tetapi keduanya berbeda. Awalnya sholat boleh ngobrol, boleh bicara, ngomong. Seperti halnya orang yang melakukan tawaf, boleh dia kasih komando sini, menjauh, dekat. Itu kalimat-kalimat yang membimbing mutawif, orang yang membimbing tawaf itu tidak batal. Nah dulu mereka itu sholat berbicara. Sehingga suatu saat di dalam sholat itu ya, karena lama bacaan Nabi itu, bacanya surah. Kemudian pedagang dari Syam, pedagang dari Yaman datang, mereka ngobrol tentang dagangan. Sehingga terdengar oleh Nabi mereka berbicara dalam sholat tapi berbicara tentang dagangan. Maka fanazalat hazihil ayah, turunlah ayat ini. Wa qumu lillahi qanitin fa amarona bisukuti. Ya, maka Nabi memerintahkan diam, tidak boleh bicara. Jadi qanitin aisakitin, tidak boleh berbicara. Nah, Bapak Saudara sekalian, apa konsekuensi dari penafsiran yang diberikan oleh Zaid bin Arqam dalam makna qanitin yang berarti sakitin? Itu oleh ulama juga menjadi sebuah penafsiran yang menarik, ya. Dikatakan wa idza kanal muradu bil kunuti as-sukutu huna kanatil ayatu amiratan bisukuti fi shalah. Bila yang dimaksud di sini kunut itu qanitin adalah diam, maka ayat ini menjadi perintah tidak boleh berbicara dalam sholat. Ya, kemudian man takallama fi sholati imma ayyakunu syahiyan au amidan. Bisa jadi orang berbicara itu karena lalai atau sengaja. Wal amidu imma ayatakallamu li islahiha au abathan. Orang yang menyengaja bicara dalam sholat juga bisa jadi karena ada kepatutan dalam sholat. Ya, berkaitan dengan sholat. Umpamanya Bapak saya sekalian, ada orang yang sholat yang tidak sesuai dengan arah kiblat umpamanya. Kita lagi dalam posisi tasyahud akhir, orang itu menganggap kita sedang zikir, kemudian dia sholat tidak menghadap kiblat. Nah, apakah berbicara yang semacam ini memberitahukan arah kiblat li islahis sholat, termasuk kemaslahatan sholat, itu yang dimaksud. Nah, jadi qalu inna man takallama sahyan la tabtulu salatuhu. Ulama mengatakan yang berbicara karena lalai tidak batal. Termasuk orang yang latah. Kalau sahih enggak masalah. Seperti ibu-ibu ada yang latah dan ibu-ibu latahnya itu jelek, nyebutnya punya suaminya bukan punyanya itu. Ada tikus masuk, wah disebut berulang-ulang. Apakah sholatnya batal? Maka tidak batal, karena itu dianggapnya sahian, di luar kontrol. Dan Bapak, saya lihat ada dua, pernah ketemu orang laki juga, latah itu ada. Cuma dia enggak nyebut punyanya cewek, enggak. Latahnya hanya latah saja. Laki, ya. Muda, ganteng, kesenggol saya, gotonya ngomongnya panjang gitu. Wah, ternyata laki-laki ada yang latah juga. Bagaimana kalau dia kaget sholat tidak batal? Li'anna sahwa la yadkhulu tahta takhlib. Karena lalai sahwun itu dianggapnya di bawah, ya, di bawah kesadaran. Wa man takallama li islaliha la tabtulu sholatahu. Ya, di karangan mereka kalau bicara seperti tadi itu menyebutkan arah kiblat enggak batal. Khilafan li Syafi'i wal Hanabilah. Menurut Imam Syafi'i batal. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal batal.
Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan tidak batal. Karena dia sholat arahnya salah. Bapak sekalian, di rest area, di terminal, atau di airport, itu kadang tanda kiblatnya itu kecil atau terlepas. Maka bisa jadi orang akan mengikuti sajadahnya. Nah, sajadah itu kesandung, maka dia madhab selatan, bisa jadi orang itu sholatnya madhab selatan. Ya, kita dianggapnya sedang duduk, sedang zikir, padahal kita tasyahud. Kalau mazhab Abu Hanifah, Imam Malik boleh. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan batal. Kecuali yang tidak batal itu yang di luar kontrol. Seperti orang latah atau abasan, refleks, bukan atas ya perintah motoriknya. Kemudian apa dalilnya dikatakan tidak batal? Nah, Imam wastadallal Malik yaitu bikisati zil yadain. Imam Malik mengambil dalil tidak batalnya itu dengan kisah Zul Yadain. Ini salah seorang sahabat yang kinayahnya itu Zul Yadain, orang yang punya dua tangan. Itu kisahnya Nabi sholat asar 2 rakaat tasyahud awal, Nabi langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sahabat kemudian menyelesaikan dan mereka menegur Nabi. Hal qasarta au nasita ya Rasulullah. Kau memendekkan waktu sholat, artinya mengqasar waktu sholat atau kau lupa. Maka Nabi mengatakan tidak dua-duanya. Akhirnya Nabi tanya kepada sahabatnya, apa benar nih perkataannya Zul Yadain bahwa sholat kita baru 2 rakaat? Semua sahabat mengatakan benar. Shadaqa Zul Yadain, benar yang dikatakan Zul Yadain. Itu kan Nabi ngomong tuh. Kemudian Nabi menghadap kiblat, Allahu Akbar. Sahabat di belakangnya ngatur shaf, Allahu Akbar, menambah 2 rakaat. Kata Imam Malik, berbicara kalau bicaranya ada kemaslahatan sholat, tidak batal. Kata Imam Syafi'i, batal. Itu sebelum ada, itu adalah contoh model sebelum ada penetapan bahwa berbicara itu tidak boleh gitu. Jadi berbeda pendapat ya antara Imam Malik ya guru dengan Imam Syafi'i sebagai muridnya, berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i batal. Karena yang tidak batal itu adalah contoh model. Dasar di mana Allah membuat lupa kepada Nabi untuk menentukan hukum. Kalau lupa bagaimana? Teruskan saja. Jadi kalau Bapak kita sholat terus 4 rakaat baru 2 rakaat karena ada tasyahud awal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Istighfar kita. Astagfirullahalazim 3 kali. Terus baca zikir yang lain kita ingat gitu. Wah, ini baru 2. Kita ingat pertama umpamanya baca qul ya ayyuhal kafirun, kedua qul huwallahu ahad. Langsung aja Allahu Akbar. Nah, tentang tasbih menurut Imam Syafi'i negur itu dengan tasbih dan tasfik. Jadi kalau orang imamnya itu salah, bukan ditegur salah, tapi subhanallah. Maka kalau bicara batal. Ini perbedaan ya. Jadi mazhab kita itu tegurnya dengan subhanallah, bukan menyatakan baru 2, tapi subhanallah. Oke. Kita masuk ayat berikutnya 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Apabila kalian dalam keadaan takut,
farijalan, maka berjalanlah. Sholat sambil jalan. Au rukbanan, sholat dengan berkendaraan. Faiza amintum, apabila kalian aman, tidak ada masalah, fazkurullaha kama allamakum, maka mengingat Allah, artinya lakukanlah sholat kama allamakum, sebagaimana Allah dan nabinya mengajarkan. Normal. Malam takunu ta'lamun, apa yang kalian belum mengetahuinya. Jadi Bapak saya sekalian, ayat ini menjelaskan ilatnya itu takut. Khauf yang dimaksud adalah al-qital, perang. Kalau perang itu resikonya mati, terbunuh, tergilas. Kita lihat seperti di Israel membombardir Palestina, itu matinya bukan ditembak tapi ketiban bangunan. Nah itu juga akibat yang menyebabkan takut, maka sholatnya sambil jalan, sholatnya sambil berkendara. Nah, wal makna fa in kana bikum khaufun min aduwin aw ghairihi fasallu rijalan aw rukbanan. Tafsirnya mengatakan bila kalian dalam keadaan takut karena musuh atau yang lainnya. Musuh yang dimaksud tidak mesti manusia. Jadi Bapak saudara sekalian, kalau kita ke Sulawesi, kita ke Kalimantan, atau kita ke Indonesia Timur seperti Papua. Kalau waktu sholat seperti di Kaimana itu indah tamannya. Tapi kalau kita sholat gitu sepi, itu takut. Kita takutnya bukan sama orang, tapi binatang buas turun dari atas. Nah, bagaimana orang yang takut tapi bukan kepada orang, maka dia dihukumkan sama. Apalagi umpamanya sudah terjadi diterkam, dimakan buaya dan lain sebagainya pada area itu, sementara waktu menyebabkan kita mesti melakukan sholat sebelum habis, boleh kita lakukannya dengan berkendaraan atau jalan kaki. Nah, itu semacam. Kemudian wahazil ayatu dallat bi zahiriha ala jawazi salati halal qital. Ayat ini menunjukkan secara zahir diperbolehkan salat dalam keadaan perang. Rajilan aw raqiban, berjalan atau berkendaraan. Wala tabtulu bil qital, dan tidak membatalkan perang. Jadi sambil berperang, bawa angkat senjata, membidik, membunuh, tidak batal sholatnya. Bisa dibayangkan Pak, berperang tapi dalam keadaan sholat. Wa yaskutu istiqbalul kiblati, dan gugur kewajiban menghadap kiblat, tidak wajib. Wa huwa mazhabu Malikin wa Syafi'i wa Ahmadu, dan ini mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tidak wajib menghadap kiblat, boleh layaknya orang yang berperang. Nah, Bapak saudara sekalian, apakah orang yang terjepit di tol macet, kita boleh memberlakukan ayat ini, dalam kondisi di mana nggak bisa keluar. Kalau Lebaran itu Bapak kita lihat, saya tidak pulang kampung pada masa-masa padat sebelum atau sesudah. Kalau saya mau pulang ke Jawa Timur itu. Tapi kita bisa lihat kalau ada orang mengatakan kan bisa di rest area gitu. Gak bisa Pak, baru mau lewat rest area itu sudah ditulis penuh. Berhenti di jalan-jalan tidak boleh. Ini kita tidak lazim Pak, tidak lazim kita itu membicarakan, membahas posisi masalahnya
polisi lalu lintas itu tidak membenarkan kita berhenti, kemudian kita tayamum, kemudian kita pasang sajadah, kita sholat. Ya, itu sebenarnya yang terbaik. Dan ini pasti kalau ada anak muda, ada bapak, itu masih disut. Dan itu laku untuk dijual, untuk ya ke televisi itu. Kenapa? Ada jamaah Ar-Raudatul Jannah itu sholat seperti itu pasti ramai. Gak melazimkan. Masalahnya oleh kepolisian ya di Selantas itu ditegur, gak boleh berhenti di jalan kecuali di rest area. Nah, apakah kita boleh melakukannya? Kalau berdasarkan kajian ini, al-hajatu fi maqamid darurah. Ini bukan hukum Pak, ini kaidah usul namanya. Jadi kira-kira kita lihat ya, 2 kali lewat rest area tutup, nggak bisa. Berhenti pasti ditegur sama lantas. Waktunya tinggal 10 menit gitu. Kalau kita tidak sholat maka kita kehilangan waktu. Apakah boleh kita melakukan? Maka argumentasinya kalau hajat itu artinya kalau hajatnya itu benar-benar hajat yang tidak bisa dihindari, maka dia boleh mengkias dengan khauf ini. Ya, dia boleh melakukannya dengan waktu mepet. Tetapi ada ulama melihatnya begini. Itu ditanya, itu sholatnya sholat apa? Kalau sholat zuhur, maka dianjurkannya bukan sholat di perjalanan, bukan sholat berkendaraan, tapi dia mentakhirkan sholat. Jadi mentakhirkan sholat zuhurnya dipindah ke asar. Kalau dia maghrib maka ditakhirkan di isya. Nah masalahnya Bapak sekalian, kalau sholat asar tunggal, dia nggak bisa ditakhirkan ke maghrib. Sholat subuh tidak bisa ditakhirkan ke zuhur. Nah jadi langkah pertama adalah menjamak sholat. Bila menjamak sholat tidak bisa, maka boleh kondisi yang darurat ini dengan menggunakan kaidah al-hajatu fi maqamid darurah. Kebutuhan yang mendesak itu kedudukannya sama dengan darurat. Wad daruratu tubihul mahzurah. Kedaruratan itu memperbolehkan yang dilarang. Jadi Bapak, itulah dasar yang bisa kita lakukan. Kalau bisa dijamak, jamak itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa dijamak, maka itu namanya sangat hajat. Dianggap sangat darurat. Nah yang darurat itu boleh dilakukan. Ya. Itu jadi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad boleh sholat tanpa menghadap kiblat ya. Wa zahaba Abu Hanifah ila anna sholata tabtulu bil qital. Menurut mazhab Abu Hanifah ya bahwa sholatnya batal kalau dia perang. Jadi kalau sholat sambil lari, sambil jalan, sambil ya memberikan reaksi kepada kondisi musuh batal. Wa zurul ayati hujjatun alaih. Dan zahir ayat ini menjadi hujjah. Artinya ayat ini cuma mengatakan ya kalau kalian takut. Kata takut itu bukan berhadapan. Itu maksudnya Imam Abu Hanifah. Kalau konfrontasi itu maknanya sudah berhadapan. Kata zahir ayat ini kalau baru takut boleh sambil jalan berkendara. Kalau sudah konfrontasi batal sholatnya karena gerakannya banyak. Jadi gimana? Ya nanti dikodok sholatnya. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Terakhir ya, marwa fi sahih. Seperti apa yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih an Ibnu Umar alal khauf. Dari sahabat Ibnu Umar ketika dalam keadaan takut, keadaan berperang.
Fa in kana khaufun huwa asyaddu min zalika, apabila rasa takut dan itu lebih kuat dari rasa takut, kondisinya yang bertambah-tambah, sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim, salatlah dengan jalan kaki berdiri di atas kedua kakinya, au rukbanan, atau dengan berkendaraan, mustaqbilal kiblati wa ghairu mustaqbiliha, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Nah, jadi Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, kita termasuk orang yang kondisinya kalau pulang kampung itu mendesak, ya, di tol. Dan itu tahun berapa? Mungkin Bapak Saudara sekalian bisa ingat itu. Sehingga orang yang kehabisan bensin itu kasih rezeki sama mereka. Jual bensin masuk ke pom bensin, masuk ke tol, 1 liter 2 liter. Ya, Allah bisa memberikan rezeki dengan cara yang semacam itu. Saya kira itu Bapak sekalian 2 ayat yang kita bahas. Ahkamul ayat, ya, 238, 239 dari surah Al-Baqarah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pada waktu berikutnya.